Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Minggu tanggal 8 bulan 5 2022 jam 12:12. Oke, kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin hari ini bagaimana. Dan kali ini Bitcoin memang menurun lagi ya ke harga 34.402. Untuk lowest price-nya itu 34.198. Nah, memang ini agak tricky banget ya guys untuk kita para traders atau investor yang berinvestasi di dunia cryptocurrency untuk menemukan di manakah potensi harga Bitcoin itu akan kembali reversal. Cuma kalau kita hitung berdasarkan teknik analisa ya memang saat ini Bitcoin masih masuk berada di dalam area long buy positions kita kemarin ya. Nah, gua harap sih memang ekspektasi gua ini ya harga Bitcoin memang berpotensi untuk naik kalau kita hitung berdasarkan teknik analisis. Yang di sini gue akan memberikan teman-teman beberapa insight, tapi yang pasti sih sangat bearish ya untuk saat ini karena juga melihat makroekonomi yang ada sekarang memang tidak mumpuni untuk harga pasar saham Amerika dan juga Bitcoin bergerak naik ke atas. Justru kita harus melihatnya dan mencari bottomnya. Tapi ya dari itu semua tetap kita harus melihat apakah saat ini ada potensi harga Bitcoin itu bergerak naik, karena kalau kita lihat berdasarkan RSI atau berdasarkan beberapa indikator memang sudah ada potensi harga itu berpotensi untuk naik karena adanya bullish divergence. Tapi sebelum kita ke teknik analisa, kita akan lihat dulu nih data on-chain. Cuma kita nggak akan lebih fokus kepada indikator-indikator yang ada di CryptoCoin, cuma ngelihat dari exchange flow-nya aja. Nah, kalau dari exchange reserve kan memang masih declining ya, seperti apa yang teman-teman ketahui. Saat ini memang saldo yang berada di dalam exchange itu memang saat ini nggak cenderung banyak dan investor itu cenderung holding Bitcoin. Nah, bisa disimpulkan bahwa kalau untuk saat ini selling pressure-nya memang tidak cenderung besar ya. Adapun saat ini selling pressures itu jangka periodenya pendek dan dilakukan oleh para short term holder. Nah, kalau inflow saat ini yang masuk ke dalam exchange 37,946, tapi sama besar dengan outflow-nya, karena outflow saat ini 37,337K ya. Nah, di harga saat ini berarti ada akumulasi yang dilakukan oleh para investor Bitcoin. Tinggal kita melihat di pada hari Senin itu apakah broker yang berada di Amerika itu memiliki demand seperti CME Group ya. Karena kalau dilihat-lihat berdasarkan CME Group, gua rasa memang pada level ini kan low-nya itu 3400 ya. Ini potensialnya membentuk sebuah gap guys. Jadi kalau ada gap di atas ini berarti pada kisaran harga 3400 memang ada demand. Nah, melihat di BTC CME pun ada gap. Kalau kita lihat berdasarkan whale map juga ya, pada kisaran harga berapa nih berarti 34157 ya. Di support warna ungu di harga tersebut itu ada aktivitas Wells yang perlu kita perhatikan. Nah, gua expect bahwa Wells pada harga 34157,92 itu tidak mengharapkan harga itu bergerak menurun ke kisaran harga 26 atau 25. Jadi memang pada level support 34 ini adalah level yang kita sangat-sangat perlu khawatirkan ya. Bila mana ternyata harga itu menurun drastis di bawah 34 dan broken dari level support berwarna ungu, berarti kita bisa pastikan max pain itu di harga kisaran 26.800 sampai dengan di harga 25. Karena kalau kita lihat berdasarkan historical purchase atau pembelian whales itu dengan saldo di atas 1000 ya berarti di harga 25.200. Kalau whales yang telah membeli itu kisaran Bitcoin 100 sampai dengan 1000 itu di 26.800. Jadi memang kisaran 26 sampai dengan 25 ini adalah area level support terpenting buat Bitcoin, dan kita tinggal sesuaikan aja berdasarkan exponential moving average 250 pada weekly time frame. Dan berdasarkan ekspektasi, kalau kemarin kita hitung berdasarkan BTC USD against Nasdaq, berarti ini adalah area testing ya. Cuma gua nggak expect bahwa penurunan itu sampai dengan 2,43 atau lowestnya di ini kan support ya 2,41 lah. Karena sangat beresiko untuk Bitcoin saat ini kalau ternyata dia
longsor lebih dari 2,63, Bitcoin itu akan terjun lebih dari 34.400. Berhubung masih di support 2,27, jadi gue expect Bitcoin against Nasdaq itu dia naik dari sini at least ya 70% lah. Tinggal teman-teman tarik Fibo aja dari sini ke sini untuk mendapatkan 786 886. Berhubung weekly time frame belum closing, jadi masih ada kesempatan weekly time frame itu open di atas 34648. Seperti yang gue bilang barusan, time frame 4H kan potentially memang bullish divergence ya, karena kalau kita lihat berdasarkan RSI sudah membentuk lower dan higher low berada pada area oversold, dan ya ini adalah bullish divergence indikasinya. Tinggal kita melihat aja pada MACD itu golden cross dan RSI kuning dan berwarna ungu ini juga golden cross. Ini tuh mirip-mirip banget ya seperti pada bulan berapa nih, berarti pada bulan Juni penurunan sampai dengan kisaran harga 29 ribuan. 29 ribuan ini 29.200-an, karena kalau kita lihat berdasarkan historical ini juga sama ada bullish divergence. Gua rasa sih ya seperti yang kita bahas barusan di BTC CME, ini adalah area demand karena ini adalah critical level kan. Ada whales yang beraktivitas pada harga 34.100-an. Dan aktivitasnya nanti kita akan lihat per besok ya, berarti outflow-nya itu apakah akan jauh lebih besar karena hari ini kan dia 26,828 ya, jadi memang akumulasinya tidak jauh lebih besar juga dari distribusinya. So saat ini tekanan jual memang masih jauh lebih besar daripada akumulasi. Berarti kalau untuk bullish skenario masih sama ya guys, naiknya itu berarti 50 sampai dengan 60% dari tingkat penurunan C dan D, atau berdasarkan referensi dari X dan A itu sampai dengan 47.492. Maka kalau ternyata kenaikan sampai dengan 47, masih ada potensi harga Bitcoin itu flat di atas 34 ribuan, tidak akan mencapai lebih dari 28. Nah, cuma kalau kita ukur berdasarkan teknik analisis, masih ada potensi harga Bitcoin itu menurun sampai 28.724 ya. Dan ini pun kalau kita rujukannya adalah BTC USD against Nasdaq, maka dengan penurunan di bawah 2,71 berarti sampai dengan 2,41 ya atau 2,40. Ini kan critical level banget nih ya, karena ada multiple rejections. Maka ya memang sangat besar potensi Bitcoin itu menurun sampai dengan harganya 30 ribuan sampai dengan 28.724. Kalau kita hitung berdasarkan bearish flag kan ya berarti potensi penurunan ke harga tersebut kan. Nah, begitu ya. Ini adalah area testing. Kalau garis trendline ini gua ambil berdasarkan weekly kalau nggak salah ya. Oh enggak, berarti ini berdasarkan daily. Nah, berdasarkan daily kan sama nih sama Bitcoin USD against Nasdaq. Sama aja guys, kalau teman-teman mau lihat yang berdasarkan SPX 500, S&P 500 seperti ini juga sama. Nah, seperti ini juga sama kan. Jadi kemarin ini memang ini adalah area testing, dan ini seperti yang kita khawatirkan kemarin, ini adalah leading diagonal. Maka terhitung penurunan ini bila mana sampai dengan 28 sampai dengan 30, terhitungnya triple tree lagi nanti. Seperti perhitungan ini berarti ya pada penurunan kapan nih? April sampai dengan Mei berarti ya. Hitungannya sama guys. Tinggal teman-teman lihat aja nanti di Google mungkin, atau teman-teman punya buku Elliott Wave namanya Triple Tree. Berarti yang harus dipastikan adalah Triple Tree dan juga double combination ya untuk Elliott Wave hitungannya. Nanti gue akan juga bantu hitungkan. Nah, berhubung di sini belum juga kelihatan, berarti kita akan lihat besok biar kita bisa tahu perhitungannya bagaimana. Untuk yang bearish skenario sampai dengan 28.700. Ya, mungkin ini yang bisa gue sampaikan siang ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Semoga analisa ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan, mumpung sekarang juga masih weekend. Gunakan kesempatannya untuk keluar rumah ya, nonton ini guys, Doctor Strange. Tapi kayaknya masih ramai juga ya. Gue males kalau nonton ke bioskop tuh rame banget. Kemarin gue ngeliat story temen gue tuh gila, XX1 yang di Botani rame banget coy. Ya, thank you very much for watching. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.